Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa syukru lillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin amin Allahumma amin. Ungkapan kehormatan kita tujukan kepada segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas. Tentunya hal ini juga bekerjasama dengan panitia gerakan salat subuh berjamaah di Kecamatan Ujung Batu. Kemudian ungkapan kehormatan kita peruntukkan untuk tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan. Bersama kita hadir Bapak Anggota Dewan Provinsi Riau, yaitu Al-Ustaz Adam Syafa'an. Kemudian tokoh-tokoh aparatur pemerintahan desa, kepala dusun, ketua RW, ketua RT yang hadir. Yang kita muliakan di negeri ini, alim ulama cerdik pandai, nenek mamak, pemangkuh adat, yang dituakan sehari ditinggikan selangkah. Alim ulama adalah suluh di tengah kegelapan. Sejahat apapun mereka pernah melakukan salah silap, tapi ingat, mereka pernah menjadi suluh di tengah kegelapan. Tak ada alasan kita tidak memuliakan ulama, karena mereka adalah pewaris para nabi, bapak dan ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak kami, seluruh kita yang hadir dalam acara gerakan salat subuh berjamaah, insya-Allah kehadiran kita ini akan menjadi salah satu amal terbaik kita di hadapan Allah, dan mudah-mudahan dengan amal ini kita nanti akan diantarkan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dari lubuk hati kita yang paling dalam, perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Karena kita ini sejatinya la haula wa la quwwata illa billah. Kita ini tak ada apa-apanya bapak dan ibu. Hidup kita subuh ini bukan karena kita hidup, tapi karena kita masih dihidupkan Allah. Kita sehat bukan berarti kita sehat. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah bagi Allah untuk mengambil nikmat, mencabut nyawa. Maka ketika kita mendengarkan kabar silih berganti hari ini, saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah. Banyak hari ini kita dengarkan kabar mati mendadak, sementara kita hidup. Banyak hari ini kita dengarkan rumah sakit penuh, full, bahkan ditambah ruangan isolasi. Saking tak muatnya di rumah sakit, ditambah ruangan. Kita masih sehat bapak dan ibu.
Apa yang bisa kita lakukan dengan nikmat Allah ini? Perbanyaklah mengagungkan Allah. Perbanyaklah kita bersyukur kepada Allah. Besarkanlah Allah di dalam hati, supaya hidup ini kecil nampak di mata kita. Besarkan Allah di dalam jiwa, agar cobaan dan ujian akan terasa ringan kita hadapi. Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Hanya Allah lah yang maha besar. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Dia yang maha besar. Maka itulah yang diucapkan siang dan malam, mengangkat takbir Allahu Akbar. Tapi kita masih suka, kita masih membesarkan manusia. Di mana letak Allahu Akbar awak do bapak dan ibu? Makanya janta Allahu Akbar ni kau sanampo kau san takbir awak. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu kehormatan kami diminta untuk hadir ke Ujung Batu gerakan salat subuh berjamaah. Untuk kesekian kali kami datang. Kalau di masjid ini sudah kali ketiga masuk subuh ini bapak dan ibu. 2 kali, kalau tidak salah bulan puasa, itu kali ketiga. Tapi nampaknya informasi tadi tak akan datang jambu gak kau mai gak agali kau. Kalau lah masuk Ustaz Jakarta kau mai itulah payah awak. Tapi cianyo lah. Nyolain lelah mak bapak dan ibu. Dan di Jakarta tu hamburger baik kan itu. Tapi kalau Ustaz bom-bom kok pilado maco. Tapi jangan salah-salah. Lomak kadang-kadang pilado maco kok. Sebab orang dan sakit parah pilado maco gitu dan dicai. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, subuh ini kita akan mengungkap rahasia yang Allah rahasiakan. Ustaz bom-bom bukan berarti menyingkap rahasia. Kalau disampaikan tadi, kita ingin semangat subuh berjamaah bergelora. Ambo menengok semangat iko tambah jatuh ke dalam mayu mata ambo. Sebab Kabupaten Kampar alun bisa macam iko le bapak dan ibu. Menangis ambo nengok Rahul ko. Tiap Ahad kami ke Rahul. Tadi malam kami betulak jam 2 mengajau acara di Siko. Pokoknya kami selalu berangkat lambe sebab acara lambe lo sudah malam. Tapi dek semangat jemaah Ujung Batu go hilang pone ambo bapak dan ibu. Sebanyak iko wang tapi kiu dek ambo. Layado sarapan sebanyak iko go nyambo. Itu nama ambo bertanya-tanya. Wallahi ya. Alhamdulillah. Masya Allah. InsyaAllah. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ada perkara yang Allah rahasiakan sampai subuh ini. Perkara itu akan tetap menjadi rahasia sampai kita mati. Rahasia itu takkan terungkap bapak dan ibu. Apa rahasia itu Ustaz Bom-Bom? 1. Allah merahasiakan di dunia ini amal ibadah apa yang akan mengundang ridha Allah. Ketaatan kita yang mana yang membuat Allah Ta'ala sayang ke awak. Indahkan tentu di awak. Allah merahasiakan ridhonya terhadap ketaatan yang dilakukan hambanya. Lalu apa kesimpulannya Ustaz Bom-Bom? Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Bisa jadi
kebaikan yang kecil itulah yang akan membuat Allah sayang kepada kita, Bapak dan Ibu. Alun tentu kebaikan nan godang nan kemengundang ridho tu le. Alun tentu le amal ibadah yang besar. Kalau amal ibadah besar yang mengundang ridho Allah, maka ndak pernah kamoka, ndak akan pernah dapat ridho. Yang impaknya 2,000 ndak akan pernah dapat ridho Allah. Sebab Pak Dewan awak impaknya 2,000. Ndak akan bisa di awak dah. Tapi Allah Maha Adil. Allah tidak memberitahu kalau itu yang kalian buat sayang dan ke kalian. Kalau itu yang kalian buat dan rahmati kalian. Kalau itu yang kalian lakukan dan masukkan kalian ke dalam surga, itu dirahasiakan Allah. Amal ibadah mana? Amal ibadah mana yang mengantarkan kita ke surga? Ndak akan tentu di awak dah. Buatlah amalan sekecil apapun, Bapak dan Ibu. Bisa jadi seekor semut yang masuk ke dalam gole awak keluarkan. Jangan-jangan itulah doa yang membuat dosa diampuni. Doa seekor semut yang kita selamatkan dari gole awak. Bisa jadi. Maka jadi lulu je samui itu langsung. Kalau langsung diminum je samui itu. Kalau bisa selamatkan, selamatkanlah. Mulai beko kalau ada ayu bat samui, beko selamat lalu samui itu. Kadang ada awak akan ndak apa mbok sehat ganyanya. Ndak anjak selamatkan le Bapak dan Ibu. Anak ayam yang terpisah dari induknya, kalian gabungkan, kalian cari induknya, kalian pertemukan dengan induknya. Binatang yang terpisah dari orang tuanya, bisa jadi kebaikan itulah yang akan membuat awak berjumpa dengan keluarga di akhirat nanti, Bapak dan Ibu. Masya Allah. Kalian jauhkan batu dari jalan yang dapat membuat orang terganggu. Kalian jauhkan duri, paku dari jalanan yang akan membuat orang ternyanyuk. Bisa jadi itulah kebaikan yang akan melapangkan jalan kita menuju surganya Allah. Makanya Bapak dan Ibu, amal sekecil apapun jangan pernah kita pandang remeh, karena kita tidak tahu amal ibadah mana yang akan membuat Allah Ta'ala sayang ke awak. Makanya beramal lu biasa ketek, buat aja. Contoh solat tahajud. Dayan kalau tak lapan, tak lomak dah, tak boleh macam tu dah. Bapa dapet buik Bapak dan Ibu. Rupa terjaga 2 rakaatnya, masuk ke 3 mulai sakit kepala. Apa je nyawa? Tak lomak kalau 2 rakaat so tak sodap ke dah. Nabi biasa 8, jangan ragu, jangan bimbang. Amal kecil belum tentu tak berguna, tak berharga di mata Allah. Kenapa? Karena ingat, sekecil apapun amalan, balasan ridho rahmat Allah, kita tidak tahu di mana letak Allah Ta'ala menumpahkan sayangnya terhadap kita. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, baca Quran tak harus 1 juz. Oh, salaman dapatnya, silahkan, monggo. Jangan pernah kita memandang amal sedikit tak berguna. Infak sedekah tak harus banyak. Berapa sanggup subuh? 2,000, 5,000. Jangan pernah remehkan. Jangan-jangan infak seketik tu yang nanti mendatangkan berkah. Memang awak ndak ponyong nan 2,000. Kalau 20 kan ponyong awak Jadi nan 2,000 ko ikhlas betul awak 2,000. Jangan nan 2,000 tu nan bone. Kadang sesudah membayar 20 tu menggegek tangan memasuk tu. Mana akan datang ridha Allah Ta'ala? Berfikir memasuk 20,000. Rupanya kalau 2,000 lah lapang bano hati. Tapi jangan salah pakai lo kaji ke lah. Beko 2,000 je lah Ustaz. Pokok bapa jauh Allah Ta'ala akan sayang ke dia. Tidak. Mana amal yang akan mengundang ridha kita tak tahu, Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa kata Rasul? La tahqiranna syai'an minal ma'ruf.
hidup, jangan pernah kalian sepelekan perkara kebaikan. Walaupun sekecil apapun, kendati pun kalian berjumpa dengan saudara kalian, munbasitun ilaihi wajhuka, kalian berjumpa dengan saudara kalian, kalian senyum kepadanya. Jangan pernah remehkan senyum kepada saudara. Cuba bayangkan, senyum luar biasa Bapak dan Ibu. Dia koci amal ibadahnya senyum, bisa menjadi hebat. Jangan pernah remehkan, membuang duit di jalan, senyum terhadap saudara. Itu bukan amal biasa. Amal yang kecil pun Allah cintai, karena amal yang kecil kalau continue, kalau selalu kita lakukan, ahabbu ilallah, amalan itu amat sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak awak gini yang berselisih, siapa menyapa, ndak mau senyum dah Bapak dan Ibu. Awaklah senyum bono kinyonya. Pak, senyum awak inyo ha. Cuma buntal ya, buntal apa namanya? Cuma apa buntal kono gesek, cuma itu tu munyong gawak. Awaklah senyum bono kinyonya. Rupanya sudah bercokak do bininya rupanya Pak. Patiklah macam buntal lah curunnya. Tapi ciajulah. Awak tetap memberikan senyum. Amal terbaik itu bukan berarti besar. Itakunnar. Takutlah kalian ke neraka. Bentengi diri kalian dari neraka. Walau bisikit tamrah. Walaupun kalian berimpak bersedekah setengah biji kurma. Setengah kurma kalian belah dua. Satu kurma kalian belah dua, setengah kalian makan, setengah kalian bagikan kepada kawan. Bisa jadi yang setengah itu yang akan membentengi kita dari neraka. Bayangkan Bapak dan Ibu. Jangan serapan sebanyak ikon dan disedekahkan lah. Kurma dan sekowe aja seolah aja bisa membentengi awak dari neraka. Aku jangan remehkan sedekah uang. Maaf cakap lah Pak. Kok rokok nanti sedokan dia saya esok tinggal temo je kan dia saya esok kalian sanak ni kan dia yang bapun sebatang bodoh temo je lah Pak. Kok kerupuk bagi separuh dapat le, nasi goreng sesendok le, temo je lah. Sebab di mana Allah Ta'ala ridho dengan kebaikan. Kaji pagi ini Ustaz Bom sampaikan, manusia tidak akan tahu, makanya jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun Bapak dan Ibu. Buatlah kebaikan selagi lai tolok. Suainya, amak-amak le suainya. Pokok semangat. Sekecil apapun kebaikan buat di keluarga awak. Tak harus godang dah. Sekocik apapun. Pertolongan awak untuk masyarakat, untuk keluarga suami, lakukan. Lakukan. Membahagiakan suami tak hanya menompah. Kadang menyambi-nyambi itu yang lama. Anak jenis itu tak harus menompah. Menyambi itu kadang-kadang. Masak tak harus menompah. Kadang telu dadar aja lama. Pokoknya melakukan kebaikan. Hidup bukan berarti kita. Artinya orang hebat di dunia ini adalah orang yang banyak memberikan kebaikan kepada orang lain. Bukan menjadi yang terbaik, tapi menjadi kebaikan. Memberikan kebaikan kepada orang banyak. Itulah orang hebat di dunia ini Bapak dan Ibu. Dan malai-malai menolong. Jangan kan manusia oleh anak ayamnya kan wak tolong oleh. Ini manusia banyak yang butuh pertolongan. Anak yatim, fakir miskin, jando-jando tolonglah. Yang ada kemampuan di bidang harta, tolonglah mereka. As-sa'i 'alal armala. Siapa yang menolong janda, ditolongnya janda, anak yatim ada. Kalian berikan makan untuk anaknya. Kalian biayai sekolah anaknya. Masya Allah, kal mujahid fi sabilillah, pahalanya seperti orang berjihad di jalan Allah.
Bahkan bukan hanya jihad, seperti pahala orang solat malam yang tak bonti-bonti. Bukan hanya solat malam, orang yang menolong orang susah, maaf cakap mungkin ibu anak yatim, seperti orang berpuasa sunat yang tidak berbuka bapak dan ibu. Ini banyak gini. Yang meninggal tu di akhir zaman kau banyak laki-laki, Pak. Makanya janda tu pasti banyak di dunia kau. Itu tanda kiamat, laki-laki lebih dahulu meninggal ketimbang perempuan. Itu dalam hadis Nabi. Aku nanti di akhir zaman kau laki-laki banding perempuan, wahidah bi khamsin, 1:50 nanti kita dengan perempuan. Itu tanda laki-laki itu lebih dahulu jiun bapak dan ibu. Jangan main-main ni lah. Amat jantai je lah dulu. Nan sakit-sakit parah tu kami. Yang mati mendadak tu kami kok. Terus banyak amak-amak kau maaf cakap yang jando. Tolonglah nan kayo-kayo. Tolonglah. Ya, selamatkan. Pertama, antarkan bawe. Dan kedua, awak mengantarkan bawe besok lah. Dan ketiga, di situ awak tinggal kali kan itu. Itu kalau mampu. Kalau mampu bapak dan ibu. Ustaz Bom pernah ditanya, Ustaz, wawancara, bagaimana cara mengurangi panitia anak yatim Ustaz? Panitia anak yatim kau bisa dikurangi. Tak perlu dibuat ada poning awak mengurus anak yatim kau. Makanya wang-wanang kayo, babinilah sampai ompe. Dan mampu-mampu tu babinilah. Tolonglah agama Allah kau. Tolong. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, ibu jangan tersinggung. Mana yang mampu. Ndak mampu dah. Salih cocik lepon yang awak Untuk agama kau jangan takut bapak dan ibu. Kadang-kadang kaum ibu-ibu kau lebih menyukai perselingkuhan ketimbang poligami. Kalau ada orang selingkuh, biasa je dunia. Bininya kan lokuh no. Bini nak penggaya, maka laki selingkuh. Masa biasa selingkuh. Tapi kalau ada ustaz yang berbini dua, jangan bojo ustaz dulu lain tak sehat tu noh. Padahal ustaz tu halal. Itulah tanda dunia lah terbalik. Bisa lah awak menemo oleh perselingkuhan ketimbang poligami. Kau tenan kaji, kau dia tasawuf kaji kau bang Haji. Kau kalau nan Ustaz Ar-Razi nak sampai kau meji ton itu dah. Kau memang dia tasawuf kali. Ponyong-ponyong tanggung kau kalau kau. Nah, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Nan kedua, rahasia kedua, Allah akan rahasiakan dari kita. Jangan kalian remehkan perbuatan dosa. Allah merahasiakan dosa mana, maksiat mana yang kalian lakukan yang membuat Allah Ta'ala murka. Takkan tentu di awak dah tentang dosa mana nan membuat Allah Ta'ala benci. Berhati-hatilah sekecil apapun dosa, berfikir untuk membuatnya bapak dan ibu. Tak tentu dah awak mana nan membuat Allah benci tu dah. Kadang tak dosa nan godang, dosa nan ketek nan membuat Allah Ta'ala murka. Banyak orang kini solat rajin, mengaji tak tinggal. Kok bisa hidupnya susah Ustaz? Kok bisa rumah tangganya bermasalah? Apa dosanya kak? Rupa dosa sepele. Apa? Penduto. Itu. Bayar pak. Jangan gara-gara penduto kok. Kociknya. Tapi bisa membuat hidup wak hancur. Dek gara-gara berduto. Tu tondo dosa ketek jangan bergora-gora. Nan ketek ku kadang-kadang mengundang murka Allah. Banyak awak yang selamat dari dosa godang, tapi dosa kocik belundo je tawi. Belundo tawi. Le paham ninya? Dosa kecil, ingat bapak dan ibu, dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus dia akan besar. Konang lelok dong. Dosa kocik kalau dibuat tawi menawi godang jadi. Dan kedua, kenapa dosa kocik menjadi godang? Dosa kecil
kalau kalian bangga melakukan, dia akan menjadi dosa besar. Banyak orang gini bangga ambil dosa kecil. Nyo kecil dosa tu nyo. Godang sok tu. Dosa kecil kalau kalian lakukan di bulan mulia, inyo menjadi godang. Nyo kecilnya tapi di bulan mulia, godang jadi. Contoh, bulan puasa. Biasa pun tu salah kanya keteknya. Tapi dek bulan puasa bapak dan ibu, awak lakukan dosa, maka dosa kecil di bulan puasa bisa menjadi dosa besar sebab kita lakukan di bulan mulia. Dosa kecil kalau dilakukan di hari mulia, dia akan menjadi besar. Maka ingat, bukit yang paling besar di dunia, dia tidak langsung menjadi besar. Apa bukit tu dek godang? Bukit berasal dari batu yang kecil, kumpalan batu menjadi besar. Macam 7 dosa. Buat tawi, dosa kecil akan membukit, menggunung. Makanya dosa kecil jadi godang. Tak langsung godang je bukit dia, dari batu orang ko jadi bukit dia. Contoh tu dosa tu. Kalau dosa kecil buat tawi, godang jadi. Aku jago dari dosa kecil. Ia tidak berzina awak dah. Laki-laki apa-apa. Tapi menengok foto, menengok bini uang di HP ko terbulolang mata tawi. Tidak berzina awak dah. Tidak awak selingkuh dah. Tapi nampak di HP nitik jeliu tu. Tu nampak dia tawi. Tidak habis dosa ko tawi babuik dah. Banyak awak macam itu pak. Dan tak dengan babi selingkuh dan don. Tapi nengok HP kau ndak henti-henti tu. Dosa kecil tapi tawi. Godang jadinya. Hati-hati bapak dan ibu. Contoh, Ustaz, kami ndak bertahu Ustaz. Kalau jongkok, kalau nyangkungnya. Hati-hati pak. Jujung botolnya Ustaz, main domino hati-hati. Ndak ada bertahu Ustaz, hati-hati. Masih doka dan Ustaz PT Superwin, hati-hati. Ingat, dosa kecil jangan kalian sepelekan. Bajudi memang bertahu, tapi mendekati judi, kita kadang-kadang jujung botol, kalah jongkok, kadang-kadang main bayar ayu. Itulah kadang yang membuat Allah Ta'ala bonci bapak dan ibu. Kadang nan dosa-dosa sepele itu membuat Allah Ta'ala jojok ke awak. Awak leton tu itu ndak elok no. Tapi tiap malam main domino. Tak usahlah main-main awak lah. GSSB jangan main domino je GSSB ke lah. Kau saran nambo ke? Kalau leceh ni ikut semangit solat subuh, jangan dokek je batu dulu leh. Tak ada bertahu Ustaz. Dongon kaji kau. Tak harus bertahu nama ambil Allah Ta'ala bonci tu dah. Malah habis air dek susun kacau tu. Apa nakkan jojok Allah Ta'ala ke awak? Mak apa dah mak susun kacau dia? Sudah susun kacau lu batu tu balik. Sudah susun kacau lu balik. Tak sudah main batu tu bapak dan ibu. Secara zahir pak, itu map cakap main wang tak sehat tu. Secara zahir, ni tak pernah sudah kau joru tu. Tak pernah sudah. Tak ada positif seketik je main batu tu Ustaz. Lain. Wang main batu ko codiok matematika. Itu aja nak ada lain dah. Cik tu je nya. Bawa bantang batu tu ambil bolehnya. Oh, belancong ambil boleh. Oh, wang metong pon, yang wang metong. Inyo sekali betul. 20 tulis 20. Tu je pak. Lobby nak nawo dulu. Andol. Makanya tinggalkan sebab kita tidak tahu kadang hal-hal seperti itulah yang mengundang murka Allah. Apa betul Ustaz? Dongon nanti. Kono awak nang kompek bego tengoklah. Aku apa-apa yang lagi SB go jauhkanlah batu-batu domino tu. Kalau bisa yang ada warung jangan dibuka lah domino le. Awak nan ada warung untuk memanggil pelanggan, ndak itu dah bapak dan ibu. Kalau sempat luang berjudi di warung awak,
Yang paling banyak dosanya ndak uang berjudi, uang yang punya warung tu paling banyak dosanya. Sebab mereka dia yang memfasilitasi. Injo yang memfasilitas. Bapa banyak bertahu balapan, awak 8 dosanya, cik sawang dosanya. Aku jangan diundang-undang wang untuk ramai. Ujung-ujungnya bau hutang bapak dan ibu. Jangan percaya lah kalau lah kodok nak kue batu tu bau hutang udah kodok. Aduh. Biarlah kau dia awak biasa-biasa. Rezeki insya-Allah nak akan tertukar dah. Aman, jauhkan batu domino tu. Usak nak kau hidup batu domino kau. Lah, jangan remehkan keburukan sekecil apapun. Berhati-hatilah. Pandangan, pendengaran, makanan dijaga oleh elok. Sebab yang akan membuat awak terbedo tu bukan yang haram aja. Bahkan langkah-langkah menuju ke situ berhati-hati. Allah Ta'ala bahasakan dalam Quran, La taqrabuz zina. Jangan kalian dekati zina. Berarti tidak zina tu yang bahaya semua. Nada pak. Mulai bahayanya bukan zina, tapi hal-hal yang mengarah ke zina, jangan kita dekati. Begitulah awak disuruh berhati-hati, sebab yang akan membuat murka Allah bisa jadi perkara yang biasa, dosa kecil, ternyata itulah yang mengundang murkanya Allah. Ambo yakin dan percaya, apa yang menimpa negeri kita hari ini, sebenarnya tidak dosa godang kepada bapak dan ibu. Ada dosa-dosa kocok yang tak bisa hilang sampai kini. Musibah yang sampai hari kau tak hilang-hilang. Tak apa dosa ketek. Nya keteknya. Bayangkanlah. Makanya introspeksi di rumah beko. Tinggalkan hal-hal sekecil apapun tinggalkan. Supaya kalau nan godang joleh. Tak insyaAllah tak akan tabuik. Pinang kocok kadang-kadang ibarat lewat di lapangan bola. Ada rumput pak, ndak awak sadarnya lokeknya di celana awak. Kalau taik kau bau, pasti ndak akan tertijak awak dah. Tapi ndak selamat awak dari rumput dah. Cuma tu dosa kocik, ndak selamat awak dari dosa kocik. Kalau dosa godang amannya. Cuman yang akan membuat awak terbedo bukan hanya dosa godang. Ingat, murka bisa jadi datang karena dosa-dosa kecil bapak dan ibu. Sebab dosa kecil kalau tawi menawi dia akan menjadi besar. Berhati-hatilah bapak dan ibu. Waspadalah. Yang ketiga, nyompek kayaknya. Sudah tu makan jodap buat bekoleh. Ambo mohon maaf pak. Kalau ndak mau pakai makan ciko jenundang je dan soleh. Ndak tolok kau kan itu. Habis buat ego. Dan ketiga, Allah merahasiakan ke banyak orang ujung batu hadir. Jangan kita baca nan di lu masjid. Terlalu panjang anak lidah awak membaca orang. Awak nan dalam masjid kau je awak baca. Siapa di antara bapak dan ibu yang dimuliakan Allah? Siapa yang disayangi Allah yang di dalam masjid? Demi Allah, kalian tidak akan tahu siapa yang menjadi wali di dunia. Siapa yang paling dokek dengan Allah? Siapa manusia yang disayangi Allah? Tidak akan tentu di awak dah. Apa maknanya Ustaz Bambam? Jangan pernah meremehkan orang lain, karena orang itu bisa jadi kekasih Allah di dunia kau bapak dan ibu. Allahu Akbar. Makanya jangan suka mencuci-cucikan orang. Jangan orang nak cucikan tu kosan dokek botol dengan Allah. Jangan berdoanya leh. Terbasic jadi hati dikabulkan Allah. Ambo jangan cucu body nyanyo pak. Lah banyak orang mencuba tu. Ndak ambo berdoa langsung dikabulkan Allah. Wah. Ndak tu asli tu. Ambo banyak buka usaha kolam, usaha iko. Kalau ada orang salah ni, ndak bagi hutang segala macam, ndak ambo doakan no. Hancur hidupnya langsung. Tu lu nak berdoakan dulu. Tu contoh, maksudnya kalau orang nan dokek dengan Allah, ndak perlunya minta dah pak. Orang yang dekat dengan Allah ndak minta. Boy dah lah ta'ala langsung pak.
Aku hati-hati meremehkan, merendahkan orang menyanyi uang. Jangan-jangan dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Hindari merendahkan orang. Ingat Bapak dan Ibu, tidak ada manusia yang sempurna di dunia. Tak ada orang sempurna. Orang kayo, kalau tak ada orang miskin, tak ada guna orang kayo. Tak ada guna jadi kayo kalau tak ada orang miskin dah. Siapa cat rumah apa kalau tak orang miskin? Apa cat seorang? Lekana mau orang kayo cat rumah seorang. Uang sehat tak ada guna Pak kalau tak ada orang sakit. Iya tak? Uang kuat tak ada guna kalau tak ada orang lemah dah. Tak ada yang sempurna di dunia kau dah. Ustaz dia tak ada yang sempurna dah. Ustaz, ada ustaz yang hebat sadonya, tak akan pernah jumpa dah. Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, pelompang rekaman suaranya di mana-mana masjid gini. Rekamannya, audionya. Pernah tak Bapak Ibu dengarkan ini rekaman jadi imam? Ada taknya jadi imam? Tak ada dah. Itu tanda Kiai Haji Zainuddin hanya ceramah aja. Ustaz yang hebat imam, Tisi Sudais. Dipanggil ke Jakarta, khutbahnya dulu. Tapi khutbahnya yang menjadi buah pikiran orang Indonesia? Tidak. Ketika beliau datang ke Istiqlal, yang dikonang di orang, Istiqlal berguncang dengan Imam Syekh Sudais. Tidak ketubahnya sabi doang no. Nya memang tu udo imam mantap. Imam mantap juru. Iya ndak? Nah, ada yang sempurna Pak. Ada ustaz kau pandai sodor, imam jago juga, ceramah hebat juga. Tak akan jumpa Pak dah. Aku nyambo disuruh dek Bang Haji Jani jadi imam. Cina lelo poca be kau dulu jambo. Awak ceramah aja dah menggelegar. Kalau imam menggelegar ndak lama ada Pak. Bunyi lelo kalau menggelegar. Aku ambo akui lah kelemahan itu dunia. Oh siapa tadi sabi dia Ustaz Hasim Ar-Razi undang lah. Ceramahnya aja nak lama imam nak ngaunya imam no. Tak ada yang sempurna dah. Makanya hati-hati. Orang kaya sempurna dengan kayanya? Tidak. Piti banyak kadang-kadang selera makan penyakit banyak Bapak dan Ibu. Orang miskin ya tak banyak duit no, tapi seleo cono nago. Suku dokek, suku tande Bapak dan Ibu. Tu tando lebih cik kurang cik awaknya. Pilihlah dia apa, piti banyak ke awak sakit atau piti tak ada seleo makan lain mantap. Mu awak seleo makan mantap lah Pak. Biarlah kurang-kurang piti wak. Tapi tak boleh macam itu dah. Ditakdirkan kayu, alhamdulillah. Tak sempurna manusia satu pun. Berhati-hatilah Bapak dan Ibu. La yashar. Jangan kalian menghina satu kelompok yang lain. Jangan kalian hina. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi yang kalian hina itu lebih hebat daripada kalian. Jangan hina menghina. Hancur agama dek gara hina menghina itulah. Sampai masalah kaji jangan hina-hina. Tak mano-mano nang masuk surga so nak joleh dawak ke Pak. Salat 28, ambo yakin jangan kanan salat 20 na 8 lah. Nandak salat tarawih yakin ambo masuk surga. Sebab salat tarawih itu sunat Pak. Bisa jadi yang tak salat tarawih itu masuk surga. Sebab sedekahnya banyak. Rupanya ndak salat tarawih nak mampu ke surga, sedekahnya pula. Bisa jadi Bapak dan Ibu. Aku mencela lawak lah. Kunut ndak berkunut, bismillah ndak berbismillah. Buik lah kalau lah lomak perasaan kau masuk sodo ya. Abang agama tu lomak tu abang agama kau. Siapa maju ke depan lomak. Imam siapa pun, khotib siapa pun, tu sodap do agama tu. Siapa pun diundang kau mai menganguk menengok ceramah. Dua orang ujung batu tu. Tapi kalau lepas cakap, aku ndak awak katanya. Tu siapa tileh kalau ndak awak? Antu tileh. Namanya no pilih leh. Sabik lah. Songol lah.
Kalau makan lomak wak tawi bapak dan ibu tapak. Ndak lomak jadi taparu doh. Memang harus dimakan dan ndak lomak biar lomak taparu. Ceramah macam itu juga kalau didonga ustaz hebat tawi. Ndaklah hebat ustaz tu jadi doh. Harus didongon ustaz ndak hebat bapak dan ibu. Iya ndak? Ndak paham doh. Tapatu dek lomak dek awak sesekali makan maco. Cubalah tapa tiap hari tiap makan. Ndak kan lomak tapadu doh. Undanglah ustaz tu kau mai tiap minggu. Sebulan ustaz tu undang kau mai. Kau nak muta wong ujung batu kau semua. Sudah tu apa nyenyak tu kau laleh. Padahal lomak ustaz tu pertama dah. Tu kau laleh. Aku jangan pilih-pilih guru. Dek lomak Ustaz Somad, dek lomak Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Zulkifli. Dek ada kami Ustaz goreng maco ke pak. Maka dek lomak tapa tu kan ni. Kalau ndak ada Ustaz goreng maco, mana kan lomak Ustaz tapa tu? Maka dimakan juga goreng maco ko. Supaya lomak makan tapa je sekali. Aku minggu esok makan tapa rencana ko. Tapi dek le makan goreng maco pagi ko pasti lomak besok tu. Pasti lomak tapa dah tu pak. Ini sebab laba makan goreng maco pembandingnya. Boleh faham ni ya? Apa maknanya? Ambo ndak ada diberi kabar pengurus. Ternyata GSSB bukan ustaz jauh tawi. Ada ustaz dalam. Buat tawi macam kau semangat. Jangan pilih-pilih guru GSSB kau. Bermasalah awak bapak dan ibu. Bisa jadi ustaz dalam tu yang disayangi Allah. Sebab keikhlasannya nak tentu dakwah berdakwah tu. Kami jauh-jauh kalau tentu ikhlas sekali bapak dan ibu. Contoh ambo lah kalau ndak diberi makan lu tentu ikhlas ambo kali. Lah sakit pawi ambo cuba hari itu. Jadi ustaz dalam kau ndak ada beban pikiran jangan-jangan ilmu tu ikhlas dari mulutnya. Maka jangan pilih-pilih guru siapa pun buat macam kau. Sesuainya? Jangan hina-hina. Sebab masalah menghina kau luar biasa. Luar biasa masalahnya. Hancur amal ibadah. Ada cerita singkat. Cerita kau lah dua dongakan. Tapi ustaz bom ulang balik. Kesombongan pohon kelapa dokek sayu bayam. Kau bahaya kau pak dan ibu. Apanya pohon kelapa dan tinggi. Bayam yang ondah. Sayu bayam ada di bawah kau pak, tambak bayam. Kalau ndaklah ambo lindungi engkau do bayam, engkau kau lah abilah dek manusia. Dipijak-pijak dek binatang dek kau bau. Tengoklah den perkasa menjulang ke langit. Sesado yang ada di ambo kau terpakai dek manusia. Mulai dari batang untuk dinding rumah sampai ke daun-daun untuk ketupek. Pucuknya polai le dicole dan anak muda do kek lebaran dia. Macam tu lah ponting daun pucuk kambiu tu. Lidinya tuk sapu. Kambiu muda dijual layunya luar biasa. Yang tua tuk gulai. Masya Allah. Tengok Dayan. Tengok ambo. Kalau engkau endo aduh nyinyo. Nyinyo kambiu dah kek sayu ba. Sombong minta ampun pohon kelapa bapak dan ibu. Bercakaplah sayu bayam di bawah le. Olah tu kambiu. Olah tu do. Ado di engkau ndak ado di dan ado di ambo ndak ado di engkau dah. Engkau banyak lebih engkau, tapi pernah ndak engkau terfikir kalau manusia naknya engkau dijuluknya pakai sadau lah tentunya ndaknya. Diadun kepala engkau tu bosi tentu ndaknya. Ambo kalau manusia naknya dicabui ambo elok-elok langsung dimandikan ambo ke dalam air ke dalam copak. Mandi-mandi yang di dalam tu. Engkau ndak ada. Kalau melawan engkau ndak sadau je le kata bawa di cai dia orang nyenyo. Boleh tahan dah engkau bawa dia nyenyo. Pokok engkau kan jatuh di buiknya nyenyo. Tu temonong kan biru pak. Lah dua kala tu. Kalau ndak pakai sadau bosi, bawa nang kemenunnya. Ambo sekali bacui langsung jatuh ke dalam ayu. Engkau kalau lah tanggal dari apa? Tandanya ke mana? Janjan engkau go tak sampai di bawah kek bosi, kek semen. Pocah ke balo engkau nyenyo. Keluar kicap engkau tiba di bawah ke nyenyo.
Tak ada kambing kau jatuh babor di batai tu langsung. Tak ada jarangnya. Berpikir lah engkau ni. Engkau bertaruh nyawa turun ke bumi kan. Ambo tak ada langsung mandi ambo ke dalam copat. Lah sampai engkau di bumi habis penderitaan engkau ndo. Langsung dicai sulak di amak dunia. Dicainya parang, dikubaknya kulit engkau. Pokoknya engkau kan dibuat botak di amak dunia. Betulah penderitaan kambing tu bapak dan ibu. Habis penderitaan, lah botak dek, mata parang, rupanya punggung parang nan kan dihantam leh. Tadi mata, aku punggungnya kan dihantam supaya pocah kambing tu. Menangi engkau menanggung kambing. Dan mandi-mandi je dan dalam baunya. Masih sedap je bau dan mana. Rupa mak cakap bapak dan ibu, lah di kopingnya kambing. Cukupkah penderitaan? Ndak. Langsung dibawa ke mesin kambing bapak dan langsung dibawa ke pangu langsung kan dibuat kambing kau memisahkan dari tempurungnya. Melulung engkau nak tentu engkau. Mata pangu tu ni. Di honden dia mak Abi penderitaan engkau ndak diporanya engkau sampai habis. Sampai engkau tak berdayo. Sampai engkau tak bermayo nyonya. Sampai engkau berpisah dari isi sendiri. Keluarlah santan dari di engkau. Habis penderitaan engkau? Enggak. Ambo diambil oleh amak tu dari dalam copa. Dipotongnya ambo. Rupa amak tu sayang ke ambo. Takui ambo patah ndak mantap. Dialih pakai tangan. Allah. Sayu bayam dipotong alih pakai tangan. Sayang amak tu ke ambo. Ndak lopenya ambo patah berdorak dan. Engkau ndak ada. Kuali lah panas, masuk engkau copek, ambo alun lah nyonya. Ambo mandi-mandi je baunya nyonya. Engkau copek masuk ke dalam. Pokoknya engkau sampai melulung di dalam dulu. Lah menangi engkau lah menggelogak bau ambo dicelupkan ke dalam. Bosuh lah awak bodoh kambing. Sampai awak menggelogak. Disodikan, dihidangkan lah, dibangki. Rupa dimakan de apa balik tangkarajo. Yo sabana lama sayu bayam. Tak pernah sayu kambing dah bapak dan ibu. Tak pernah nama kambing tu tak buat dah. Apa kan disombongkan pak? Dia banyak kala bayam rupanya tak ada arti kambing tu dah. Tu tanda awak lebih cik kurang so. Cik, jangan pernah menghina. Ingat, ada di awak, tak ada di wang. Ada di wang, tak ada di awak dah. Ingat, kita ini tak ada yang sempurna. Makanya kita hidup, disuruh kita saling berpangku tangan supaya menjadi sempurna bapak dan ibu. Soalnya, itulah togak Bang Haji tadi mundang si Dr. Ar-Razi Hasim no, tu tak bisa inyo mundang harus satu sama-sama pak. Dan kayu-kayu dermawan lah. Kau tak Ustaz dokek ke dong? Tak bisa, jangan jodoh apa, harus sesama, tak bisa ada pengurus awang no. Orang kayu ikut, nana dolingnya ikut Pak Dewan awak adolingnya nanti di calling. Sebenarnya ambo bisa, ambo menolongnya kawan ambo pengurus di Masjid Ayu An-Nur tu. Tapi dia tak bersobik dah tahu je lah kan itu. Biarlah, boleh dia orang siko je dah apa je dah. Nak masalah tu dah bapak dan ibu. Mantap tapi yo sama-sama pak. Takkan jadi kalau ndak bersama, percayalah. Yang terakhir, Allah merahasiakan kematian. Allah rahasiakan kapan kita mati, di mana kita mati, dengan cara asbab apa kita mati. Takkan dikasih tahu Allah. Apa maknanya Ustaz Bambam? Karena mati itu rahasia. Bersiap-siaplah selalu bapak dan ibu. Tak tentu dah datang malaikat maut itu dok. Yang lebih parahnya lah Ustaz Bambam sampaikan di ujung batu. Bukan sekadar rahasia kematian. Tapi di akhir zaman. Ayyadhara mautul fuja. Kalian akan melihat, mendengar kabar. Hari ini orang banyak mati mendadak bapak dan ibu. Mati mendadak. Takutlah dengan mati mendadak. Jangan main-main jawab leh. Bila mati nak kan tentu.
Sehat dan Ustaz, tengok pagi sehat maraton, siang mati mendadak. Yang sakit hari ini, alun tentu mati lah Pak. Tapi yang sehat, main bolanya tadi subuh, bisa jadinya mati siang. Sebab mati memang rahasia. Jangan kita menganggap, oh lun soleh Ustaz, ndak pakai oso mati ke kau Pak. Kalau nyo nak tiba-tiba nyo. Apa lagi kini? Apa masalah mati mendadak Ustaz? Allah singkatkan waktu bertobat kita. Kalau orang dulu ndak mendadak, banyak masa bertobatnya. Dibuat sakit dulu Pak. Kan bertobat waktu dulu orang sakit ke tobat. Dan kedua yang ndak lama mati mendadak. Sakit tu kalau ndak ada rugi Pak. Sebab sakit itu pelebur do. Aku ancak je sakit sebelum mati tu. Jangan minta-minta dan kalau apa nak usaha anak bini tu. Biarlah susahnya lah lama tolong anak bini kau mah. Biarlah sakit kat 2 minggu dulu berkorupai wak. Kalau bisa, tapi tak bisa request doh. Tak bisa request. Kalau boleh dipilih, ancaklah sakit dulu sebelum mati lah. Tapi awak minta-minta menangi kalau taklah. Nampak neraka serugo tu kan mati tu bapak dan ibu. Kalau lewat sakit dulu kan, Ustaz Arifin Ilham, tu ada videonya. Ustaz Arifin Ilham kan mati, kan mandangnya ke langit tu. Ada videonya, diimbaunya bini ketiga. Cayang, tayang, sayang. Ini 3, itu panggilannya. Ada nan diimbau sayang, ada nan tayang, ada nan cayang. Pokok yang ketiga. Apa kecik Ustaz Arifin ke bininya bertiga? Dek, sayang, imammu akan berangkat sebentar lagi. Ustaz Arifin cik pandangan kata. Nampak dia inyo, tu antri nambo nak kalau lah. Tu bontol ambo kan dipanggil lah. Nampak Pak. Maka dekat-dekat meninggal tu ada kesan ditengokkan Allah. Ingin jawab. Gini ndak itu dah, request ndak bisa. Bagaimana Ustaz? Sikap yang pertama, bergiatlah beramal. Jangan tunggu-tunggu je beramal kali. Kan mati wak bapak dan ibu. Dunia kau pasti ditinggalkan. Tidak satu pun manusia yang berkata berani hari ini mengatakan, aku tidak akan mati. Cailah manusia yang sanggup. Biarlah Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, ateis, seluruh manusia di dunia meyakini bahawa kita pasti akan mati. Tak ada orang tolok menyabut dan tak dan kan mati dah. Tolok sabutlah. Pasti mati wak bapak dan ibu, pasti tu. Selama kau isi kepala kau yang tak pasti je isi. Maaf cakap, awak kemoka, alun tentu lah. Besok kan ngundang Syekh Hasim apa, Syekh Dr. Hasim Razi, alun tentu lah. Besok ambo akan ke Padang, alun tentu lah. Besok ambo akan ke Jakarta, alun tentu lah. Ambo nak makan lomak besok di pasir, alun tentu lah. Terlalu banyak kita memikirkan yang belum tahu pasti. Alun tentu lah, alun pasti, itu isi kepala awak. Sementara yang pasti tak masuk ke maida. Apa yang pasti itu Ustaz Bom-Bom? Kita pasti mati bapak dan ibu. Maksud kau mereka kan mati wak. Percayalah. Lolok kau je le. Beramal lah. Banyak calon-calon mati mendadak nampak tengok. Iya, nan 50 mati mendadak pak. Jangan ngayal lah nan 70 nan aman gini dia. Kalau ada di kampung nan 70 tengoklah sehatnya insya-Allah. Nak kan mati mendadak datuk tu dah. Nyo badannya tu mati memang dia tak bisa dipakai lah. Wang dulu tu memang kuat sehat. Maka meninggalnya tu memang tak tahan de underdeal tu le bapak dan ibu. Awak ndak ada. Badan sonang beyo makan, pantang segala dimakan, itulah yang naik membubung kolesterol, gula, tensi, mati mendadak pun datang. Bikin-bikin lah. Jangan main-main je lah, balik alih je lah. Artinya apa? Bukan hanya ke SSB ke, tiap subuh pai. Tiap subuh, solat jemaah apa?
Dan tinggalnya salat jamaah lah. Kau turun musibah ke ujung batu, kau masjid kau insya-Allah diamankan Allah. Aku jangan tinggalkan masjid. Masjid jangan tinggalkan. Salat berjamaah jangan pernah tinggalkan. Pasti sayang Allah Ta'ala ke awak insya-Allah. Sekecil apapun kebaikan lakukan. Sekali badan memakai kain kafan. Ingat bapak dan ibu, bendera putih itu hari ini berkeliaran. Berbelok-belok, bendera kematian, tulisannya innalillah. Ingat bendera tu pastikan sampai ke rumah awak. Tunggu je lah, tunggu. Tak akan tuan turun, pasti sampai ke rumah awak. Tak siapa-siapa nak dibonyo, tunggu je lah. Jangan main-main. Kalau lah makai kain putih, tak kencan makai koyo leh. Sekali makai kain putih, demi Allah, tak akan pakai kain lain wak dobak. Sekali masukkan yang lahat bapak dan ibu, indak kena yuk juga ke tanah goleh. Sekali berlayar menuju akhirat, demi Allah, tak akan pulang wak ke dunia goleh pak. Sekali pai tu tak akan balik wak leh. Jangan main-main jadi dunia goleh. Kiamat dunia goleh bapak dan ibu. Itulah terlalu litak dan coba nak lupa nak tahan dah. Lah kalau you matu ambo dek manahan. Untuk kemati ke kio le dah. Ambo mohon maaf pak. Kalau ikut takut apa ambo mohon maaf. Yang memang harus takut awak. Jangan gitu main-main. Percayalah. Tak ada yang akan menolong awak do bapak dan ibu. Ya jemaul mayyita salasun, kalian akan diikuti oleh 3 perkara kalian lahan. Mau dia kaya miskin, mau dia pejabat rakyat biasa, biarlah ustaz, biarlah ndak ustaz. Nanti kalau nyo mati, perkara yang 3 ko pasti ada mengantarkannya. Maluhu, hartanya ikut mengantarkan. Wa ahluhu, keluarga ikut mengantarkan. Wa amaluhu, amal ibadah ikut mengantarkan. Tapi malang 1000 kali malang, amal tinggal yang 2 balik ke rumah. Keluarga pulang, harta pulang. Payung balik ke rumah payung, ndak ada payung masuk ke yang lacik je dah. Ale kasu, ale tikar yang diboli di Madinah, alas awak meninggal tu ndak akan dibawa masuk dah. Dibawa pulang balik. Balik sodo, harta kenderaan awak bawa balik sodo balik. Keluarga pulang. Tak ada keluarga yang mau masuk dah. Bini ke laki sayang. Tak ada dah pak. Tak ada cerita sayang dah. Kalau nak nengok sayang lah meninggal wak, tu masuknya lah masuk yang loloknya dah wak. Tu memang sayang bini tu awak dah. Tapi kalau nak kan macam tu dah, duto dah nak dah. Dan percayalah pak lah. Oh dia ayun-ayunnya wak tahu di dunia ke Apa maksudnya? Labi waktu awak mencari PT, mencari biaya, membuat rumah, kredit Honda. Tapi tidak pernah terpikirkan bekal dan kan dibok mati. Meninggal esok pagi. Tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam ke pak. Itu dan sayang tu. Aku pikir nama lawak. Sayang ke bini ke anak tapi semayang yang tinggi. Kau masuk haji jangan lope. Tidak akan tolong wak edo. Lah? Bapa? Alah tu. Dia main-main je lah pak. Mulailah apa kan dibuat lah. Quran kan dibaca. Kau Quran gua angkat sudah Allah Ta'ala ke langit. Kalau waktu alun diangkat, baca lah copek. Isu hilang tulisan Quran dulu lah. Lah tobik matahari sebelah barat. Dan dipasau balik ke rumah. Dan di kantor melai ke rumah. Dan di sekolah. Kau jauh ke rumah. Nak mengaji. Matahari lah tobik sebelah mudik barat. Quran pun hilang. Bersegerah manusia mencari hafiz di dunia. Siapa yang hafiz 30 juz? Ojon ke awak, bocon ke awak. Cai hafiz, cai ustaz, cai hafiz. Ditanya, jankan 30 juz. Kul huwallah hilang di situ pak. Maka selagi ada Quran, bacalah copek. Nyosal so, kalau sehat mata mengaji lah. Kau dibeki je tu mata, sehatkan je tu minum ubek. Lah sehat mata nak jumpa mengaji tu. Oncak wak buto kalau nak mengaji lepak.
Lah, aladuh lali tak ambo do bapak dan ibu. Mudah-mudahan apa yang ambo sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal. Sebab ambo kono asam lambung bapak dan ibu. Tadi ambo lah poning-poning sebenarnya. Walang, kau dek ceramah juga nyobu ya. Kono sedang semayang jakun de, talekan tolok tindak kanya ambo. Seharusnya Ustaz Tibo Siko tu dibayar makan lancung kan itu. Coba ya ceramah gua apa ketika. Ambo lah tadi tiba jam 4 mau boleh lah tiba ambo pak. Cuman ambo standby di masjid apa dulu, duduk-duduk monong-monong kan. Ayu putih ada dalam motor, cuman gombong ambo egonya ambo kan. Esok kalau diundang yang boleh ngerti je lah kan ya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Amin ya rabbal. Jangan bongi bapak dan ibu, jangan tersinggung. Itu datang dari lubuk hati yang paling dalam. Kalau masalah ambo tadi litak segala macam, itu jangan dipikir nilai. Itu asli bapak dan ibu. Untuk kedepannya kita perbaiki. Kaji sampai sederhana ambo review balik. Sabun tanya, jangan remehkan sekecil apapun kebaikan, sebab kita tidak tahu kebaikan mana yang mengundang ridha Allah. Jangan remehkan sekecil apapun kejahatan, karena kita tak tahu kejahatan mana yang mengundang murka Allah. Jangan meremehkan manusia di dunia, kita tak tahu siapa sebenarnya yang dicintai Allah di dunia ini. Yang keempat, jangan main-main pak, sebab mati datangnya mendadak. Mati tidak tentu datangnya. Kita pastikan mati. Percayalah bapak dan ibu. Terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan, kesilapan. Mudah-mudahan kami sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.